Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah mengenal Google Site. Kita akan berkenalan dengan Google Site. Nah, apa saja fitur dari Google Site? Google Site itu adalah media aplikasi milik Google yang bisa kita manfaatkan untuk membuat website. Nah, di sini adalah judul site-nya. Kemudian ini apa digunakan untuk mengunduh last session-nya. Kemudian ini untuk meredo. Kemudian ini untuk mempreview tampilannya. Kita akan coba tampilannya. Di sini previewnya bisa dalam bentuk tampilan di HP atau tampilan di komputer. Kemudian ini untuk mengcopy publish site link. Nah, site itu yang link yang akan bisa dibagikan. Kemudian ini adalah setting atau pengaturannya. Nah, kemudian ini adalah apa yang bisa kita insertkan ke dalam halaman ini. Jadi bisa text box. Jadi ada insert text box, kemudian ada gambar atau image. Kita juga bisa mengembed HTML, kita bisa menginputkan dari drive. Kemudian ini adalah pilihan layoutnya. Nah, ini kita bisa menginputkan macam-macam. Ada dari YouTube, ada dari kalender, dari Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form, dan lain-lain. Ini untuk menu insert. Kemudian untuk menu page, ini menu halaman. Menu halaman. Jadi halaman yang masih ada itu ada halaman home. Kemudian ini tema. Jadi kita bisa memilih tema-temanya di sini. Nah, tema-temanya di sini kita bisa memilih menyesuaikan. Misalnya kita mau memilih yang impression, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini ada add footer. Jadi jika kita ingin menambahkan footer, kita tinggal klik ini untuk menambahkan footer. Jadi ini adalah halaman dashboardnya. Jadi di sini ini adalah header. Jadi jika kita ingin memasang header, kita klik di sini. Apabila kita ingin membuang header, kita tinggal delete. Nah, maka headernya akan hilang. Kemudian di sini ada enter site name. Jadi nama situsnya itu apa? Nama situsnya itu apa? Bisa juga menambahkan logo. Kita coba beri nama media kelas 2. Kita akan mencoba membuat media pembelajaran untuk kelas 2. Maka nama site-nya itu adalah media kelas 2. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan logo, tinggal klik logo di sini, add logo. Kemudian upload logonya. Kalau ingin mengubah favicon-nya, tinggal upload favicon-nya. Misalnya kita akan mengubah logonya, menambahkan logo di sini, klik upload. Klik upload. Misalnya kita akan mencari menggunakan logo PGRI. Nah, jadi nanti akan tampil di sini logo PGRI. Akan tampil di sini Bapak Ibu. Begitu juga caranya untuk mengganti favicon. Favicon itu yang akan muncul di sini. Ini namanya favicon. Nah, ini logo, ini halaman. Kalau ingin menambahkan header, tinggal ditambahkan klik add header. Jika ingin dihapus, tinggal hapus header. Oke, demikianlah sedikit perkenalan tentang seperti apa fungsi-fungsi yang ada di Google Site. Materi kali ini adalah membuat site baru. Jadi sebelum kita membuat site baru, kita buat folder terlebih dahulu. Supaya site yang akan kita buat tertata dalam sebuah folder. Langkahnya sama seperti Google Drive yang kemarin, yaitu klik kanan atau klik new, folder,
beri nama misalnya media kelas 2. Kemudian create. Setelah itu kita buka foldernya. Kita klik kanan di sini atau klik di sini, pilih untuk membuat site-nya, pilih more, kemudian di sini pilih Google Site. Maka akan membuka Google Site baru. Nah, ini adalah tampilan Google Site yang baru. Tampilan Google Site baru yang sudah kita buat. Oke, ini ada tour-nya, kita skip saja. Nah, ini adalah tampilan site yang baru kita buat. Demikianlah tutorial tentang membuat site baru. Kali ini kita akan membuat halaman baru. Nah, ini masih ada satu halaman, yaitu halaman home. Karena ini halaman ini yang akan muncul pertama kali, kita ganti terlebih dahulu. Namanya menjadi index. Karena ini akan muncul pertama kali. Nah, ini adalah halaman pertama yang akan muncul di site kita. Kita akan buat halaman supaya ada di dalam indeks ini. Kita buat halaman add subpage, itu untuk membuat halaman sub di bawah halaman indeks. Klik, kita beri nama misalnya adalah home. Kemudian kita tambah lagi misalnya halaman materi. Kita tambah lagi misalnya halaman soal. Oke, misalkan kita punya ada 4 halaman, yaitu halaman indeks, kemudian subnya ada home, kemudian ada materi, kemudian ada soal. Nah, di sini ada muncul di sini home, materi, soal. Berarti ini tampilannya. Nah, supaya lebih indah tampilannya pada saat di handphone atau di Android, kita bisa sembunyikan ini. Kita bisa sembunyikan, caranya hide from navigation. Klik hide from navigation. Kemudian hide from navigation. Jadi tidak akan muncul lagi di sini. Kita akan coba lihat tampilannya. Nah, ini tampilannya, hanya muncul seperti ini. Bagaimana kalau di HP Android? Nah, ini tampilan di Android akan seperti ini nantinya. Halamannya akan seperti ini. Karena memang masih kosong, jadi tampilannya akan seperti itu nanti. Oke, demikianlah cara mudah untuk membuat halaman baru. Materi kali ini kita akan belajar cara menginputkan teks ke dalam halaman ini. Caranya adalah klik pada insert, di sini ada text box. Text box kita klik, maka akan muncul di sini. Akan muncul, misalnya kita akan membuat judul. Di sini ada kita tuliskan misalnya tentang lingkungan. Nah, di sini ada pilihan normal text. Nah, tampilan yang lain adalah kita coba title. Nah, jika title itu akan seperti ini. Kemudian ada heading. Heading itu seperti ini. Kemudian ada subheading. Nah, subheading itu seperti ini. Kemudian ada small. Small itu seperti ini. Nah, ini beda-beda setiap tema. Kita akan coba temanya kita ubah menjadi, ini impression ya, kita coba menjadi Aristoteles misalnya. Nah, maka tampilan teks ini akan berbeda-beda. Untuk title ini, untuk heading ini, kemudian untuk subheading seperti ini adalah pilihan teksnya. Pilihan teksnya. Kalau normal itu seperti ini. Jadi misalnya kita akan membuat judul atau title, heading. Nah, seperti ini, lingkungan. Kemudian ini untuk bold. Nah, ini bold atau tebal, ketebalan. Kemudian ini untuk italic atau miring. Nah, kita akan coba miring. Nah, ini miring.
Ini tidak, ini tidak tebal atau tipis, ini tebal. Kemudian ini paragraf, paragraf di samping, kemudian letak, ini tata letak, maksud saya letak, ini tata letak di tengah, kemudian ini tata letak rata kanan, kemudian ini rata kiri kanan. Karena ini kita judul, kita coba rata tengah. Kemudian apabila format itu mau kita hilangkan, kita tinggal klik clear formatting. Nah, maka dia akan kembali ke awal lagi. Kemudian ini untuk menghapus titelnya. Nah, hapus hilang untuk menghapus teks yang kita masukkan tadi. Nah, kita bisa kembalikan dengan klik undo last session. Ini adalah cara menginputkan teks. Bisa kita ketikkan atau bisa kita juga copy paste. Misalnya kita ambil di Word, misalnya ini ada Word. Misalnya ini ya, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, jadi bisa kita copy dari Word, bisa paste di sini. Jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana cara menginputkan teks. Materi kali ini adalah menginputkan gambar. Nah, ada beberapa cara menginputkan gambar. Yang pertama, gambar yang sudah ada dalam drive kita. Yang kedua, gambar yang masih ada dalam komputer kita atau laptop kita. Oke, kita coba masuk ke halaman, letakkan di halaman yang lain. Misalkan di halaman materi ini, kita akan importkan gambar. Yang pertama adalah kita akan menginputkan gambar yang ada dalam drive kita. Bisa kita gunakan drive. Di sini ada my drive, kemudian folder saya, kemudian ada gambar di sini. Nah, maka gambar itu kita klik 2 kali. Saya ulangi lagi. Kita klik yang drive, kemudian pilih letak gambarnya, kemudian klik 2 kali. Maka gambar itu akan berpindah. Itu adalah cara dari Google Drive. Kemudian untuk yang ada di komputer, dengan cara klik pada image, kemudian klik upload, kemudian pilih gambarnya, misalnya gambar A. Kita open, maka disinilah letaknya. Nah, bagaimana cara mengatur gambar ini? Untuk memperbesar gambar, kita tinggal drag and drop klik. Nah, kita besarkan. Itu caranya. Sama untuk cara yang kedua juga, untuk gambar kedua juga sama. Dan untuk meletakkan gambar ini, saya ingin meletakkan gambar ini di tengah misalnya. Nah, tinggal kita geser saja gambarnya. Nah, ini cara mengimportkan gambar. Apabila, gambar ini tidak cocok, bisa kita hapus. Nah, demikianlah cara mengimportkan gambar. Materi selanjutnya adalah membuat tombol atau button. Kali ini kita akan membuat tombol menu yang letaknya di home untuk diarahkan ke materi dan soal. Sekarang kita insertkan dulu menu, text box menu. Kita letakkan di tengah, kemudian kita akan menginputkan tombol mengarah ke materi dan soal. Langkahnya adalah gulir ke bawah. Di sini ada button, kita klik. Nah, beri nama Bapak Ibu, misalnya materi. Linknya kita arahkan ke halaman materi. Insert. Kemudian kita buat lagi. Kita beri nama soal. Kemudian kita linkkan ke arah soal. Kemudian kita insert. Oke. Apabila kita ingin memindahkan, kita tinggal pindahkan ke tengah. Nah, supaya bisa lurus dengan menu. Oke. Jika kita ingin lihat fungsi dari tombol ini, kita bisa gunakan preview.
kita klik materi, maka akan mengarah ke halaman materi. Jadi di halaman materi itu adalah ini, sedangkan halaman soal itu masih kosong. Kita coba lagi materi, maka dia akan mengarah ke materi, sedangkan untuk soal maka dia akan mengarah ke halaman soal. Oke, demikianlah cara membuat tombol atau button. Materi kali ini adalah tentang hyperlink atau menginsertkan link. Nah, tadi sudah di materi tombol kita sudah mencoba melingkan dengan halaman yang lain, yaitu di materi dan soal. Kita akan coba lagi, misalnya di materi ini kita akan membuat link, misalnya tentang lingkungan. Lingkungan ini kita akan linkkan ke alamat website lain misalnya, yaitu di Wikipedia lingkungan. Caranya adalah Bapak Ibu copy alamat linknya, copy, kemudian kita blok di sini ada insert link, klik paste di sini. Nah, kalau yang ini halaman, kalau di site lain kita paste di sini Bapak Ibu. Paste, kemudian apply. Jadi lingkungan ini akan mengarah ke Wikipedia lingkungan. Kita akan coba tutup terlebih dahulu. Kita preview. Di sini ada lingkungan, kita klik maka dia akan membuka halaman site lain yaitu Wikipedia lingkungan. Itulah cara membuat link. Materi kali ini adalah menyematkan file dalam bentuk PDF ataupun dokumen. Menyematkan dokumen. Terlebih dahulu Bapak Ibu harus mengimportkan dokumen Bapak Ibu ke dalam Google Drive supaya lebih mudah untuk disematkan. Nah, misalnya saya akan menyematkan dua bentuk yaitu PDF dengan dokumen doc atau Word. Langkahnya adalah kita letakkan di halaman materi, kemudian pilih insert, kemudian pada layout pilih yang ini. Nah, kemudian di sini ada tanda plus, klik from drive. Maka di folder saya yang saya simpan tadi di sini ada PDF, klik 2 kali maka otomatis akan ke arah ini. Supaya ini bisa full screen, ini dihapus terlebih dahulu. Dihapus, kemudian dilebarkan. Nah, supaya lebih full screen. Kemudian kita arahkan ke bawah. Nah, ini tampilan PDF-nya. Sama halnya dengan Word, caranya juga sama. Klik plus, kemudian from drive, pilih foldernya, kemudian yang Word saya pilih. Klik 2 kali, otomatis akan masuk ke sini. Cara melebarkannya juga sama, terhapus terlebih dahulu supaya bisa dilebarkan. Nah, maka file-file ini sudah bisa disematkan dalam halaman kita. Kita coba preview. Nah, ini adalah tampilannya.
tampilannya. Bagaimana kalau di handphone? Nah, demikian juga tampilan untuk di handphone. Oke, itu saja materi kali ini. Materi selanjutnya adalah menyematkan video dari YouTube. Caranya hampir mirip dengan menyematkan dokumen. Langkahnya adalah kita letakkan di halaman materi, pilih insert, pilih layout yang sama. Nah, layout yang sama. Kemudian sebelum itu kita ke YouTube terlebih dahulu. Buka YouTube. Misalnya kita akan menyematkan animasi menjaga pola hidup sehat. Ini animasi videonya. Nah, kemudian kita copy alamat linknya, copy. Kemudian di tanda plus, pilih YouTube. Nah, klik di sini, paste, kemudian klik tombol search. Maka akan tampil di sini animasi menjaga pola hidup sehat yang sudah kita pilih tadi. Kita klik, kemudian select. Maka videonya akan di sini. Nah, kita bisa beri judul videonya, misalnya menjaga pola hidup sehat. Apabila tulisannya terlalu besar, kita bisa pilih yang heading. Nah, karena yang di bawah tidak dibutuhkan, boleh dihapus. Oke, demikianlah cara menyematkan video dari YouTube ke dalam halaman Google Site kita. Kali ini kita akan mencoba membuat tombol dari gambar, baik gambar yang diam maupun gambar yang bergerak yang diarahkan ke halaman yang lain, misalnya halaman home. Langkah pertama adalah insert terlebih dahulu, gambar, upload, kemudian kita ambil, nah ekstensi untuk gambar bergerak itu harus GIF. Nah, GIF di sini gambarnya bergerak, kita pindahkan di tengah. Nah, ini adalah gambar bergerak, kemudian klik di sini. Nah, di sini akan menampilkan insert link. Kita klik, kita arahkan linknya, karena kita arahkan ke halaman home, kita klik home. Jadi kita tidak copy paste karena untuk halaman itu akan muncul di sebelah sini. Klik home, kemudian apply. Oke, kita coba. Nah, di sini arahnya akan menuju ke home. Nah, akan menuju ke home. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk membuat tombol dari gambar diam ataupun gambar bergerak. Untuk gambar bergerak itu ekstensinya GIF. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyembunyikan dan menampilkan navbar atau navigasi. Nah, di sini apabila tandanya dicoret seperti ini, maka navbar ini tidak akan tampil. Kita coba aktifkan dengan cara show in navigation. Nah, maka akan muncul di sini. Kita coba lagi yang materi juga kita show in navigation. Kemudian yang soal juga show in navigation. Oke, maka di navbar ini akan muncul. Kita coba tampilannya. Maka di sini ada navbar, akan muncul di sini. Tapi untuk menyembunyikan, kita tinggal hide from navigation. Kemudian kita hide from navigation. Kita juga bisa hide from navigation. Maka navbar itu tidak akan muncul. Kita coba. Nah, navbar itu tidak akan muncul. Oke, terima kasih. Itu cara untuk menampilkan maupun menyembunyikan navbar. Kali ini adalah materi tambahan yaitu mempublish site yang sudah kita buat. Nah, cara mempublish
site yang sudah kita buat supaya bisa dibagikan kepada siswa kita adalah dengan cara klik publish. Nah, publish, kemudian web address-nya, nanti alamatnya akan seperti ini, https://sitesgoogle.com view nama medianya, misalnya media kelas 2. Jadi ini akan sama, Bapak Ibu. Kalau sudah publish, oke, sudah dipublish, kita bisa memview-nya, bisa melihatnya. Nah, ini nanti tampilan media kita itu akan seperti ini. Nah, tampilan media kita akan seperti ini. Ini adalah halaman indeks. Jadi, sitesgoogle.com view media kelas 2 indeks. Ini adalah tampilan awal Google Site yang sudah kita buat. Nah, supaya membagikan kepada siswa itu tidak terlalu panjang, kita bisa memanfaatkan shortener URL. Nah, shortener URL akan dibahas pada materi selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang shortener URL atau URL yang dipendekkan. Nah, misalkan kita tadi sudah membuat site-nya, daripada kita membagikan sepanjang ini, nah, sepanjang ini Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan shortener URL. Salah satu shortener URL yang populer itu adalah gg.gg. Jadi Bapak Ibu ketikkan gg.gg di address bar, kemudian enter. Nah, kita copy alamat atau address yang akan kita pendekkan, copy, kemudian kita paste di sini. Paste di sini, kemudian klik customize link. Jadi linknya bisa customize, misalnya http gg.gg, nanti gg.gg namanya apa? Kita contohkan misalnya kelas 2 oke, misalnya. Kelas 2 oke. Kemudian klik shortener URL. Nah, karena berwarna merah berarti link ini sudah ada. Kita bisa ganti ke 2 oke misalnya. Kita coba lagi. Oke, ternyata 2 oke itu tidak ada yang punya. Jadi ini adalah shortener URL dari media yang sudah kita buat. Kita coba gg.gg slash atau garis miring 2 oke. Nah, maka akan diarahkan ke link yang panjang tadi atau situs yang panjang namanya tadi. Jadi kita sudah bisa pendekkan dari alamat yang panjang ini menjadi gg.gg 2 oke. Itu adalah cara shortener URL menggunakan gg.gg. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.